3 tahun lalu ada dua buku yang cukup menarik untuk saya baca. Buku yang pertama membahas tentang motivasi Islami. Dalam bukunya, penulis tersebut menceritakan perjuangan seorang muslimah dalam meneguhkan hatinya ketika berhijrah. Dari cerita yang dinarasikan, seorang muslimah ini mempunyai masa lalu yang kelam. Dulunya adalah perempuan nakal yang menyerahkan kesuciannya pada pacarnya. Tak berhenti sampai di situ, tanda-tanda kehamilan juga sudah nampak jelas. Dalam budaya masyarakat Indonesia, hamil di luar nikah adalah aib bagi keluarga. Namun Allah masih sayang pada perempuan ini. Allah tutup aibnya sehingga tidak jadi hamil, dan Allah bukakan pintu hidayahnya hingga dia hijrah sebagai muslimah yang taat dan istiqomah. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita barusan adalah apapun kamu di masa lalu, masa depanmu masih suci. Allah tidak menutup pintu taubatnya bagi siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Lalu buku menarik yang kedua adalah karya tulis dari purnawirawan polisi yang sebagian dari buku tersebut membahas tentang ancaman bagi Indonesia sekarang dan masa depan. Tertulis dalam buku tersebut bahwa ada 3 ancaman hingga tahun 2025 yang membahayakan negara. Ketiga ancaman tersebut adalah korupsi, narkotika, dan terorisme. Sebagai mantan petinggi Polri yang membidangi intelijen, dijabarkan dengan sangat rinci di buku itu tentang perspektif dunia intelijen, teori, dan aplikasi hingga dinamikanya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 disebutkan intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan. Dalam pandangan pribadi saya, jika intelijen adalah sebuah pengetahuan, itu artinya semua orang bisa mempelajarinya. Maka dari itu, di tahun 2019 lalu, saya membuat draft buku yang terinspirasi dari 2 buku tadi. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbit dengan judul Ayo Melek Bareng Umat Islam. Gambaran sederhana dari buku ini adalah umat Islam sebagai penganut agama mayoritas di Indonesia tidak cukup menyuarakan untuk menguatkan iman dan takwa dengan ibadah-ibadah wajib dan sunnah guna memperkokoh persatuan umat. Ibadah adalah hal tersendiri yang saya tuliskan di separuh awal buku Ayo Melek Bareng Umat Islam. Beberapa saya tulis seperti kalimat thayyibah, sedekah, dan sholat wajib berjamaah. Di separuh awal buku membahas tentang hal-hal yang banyak kita dengar dari ceramah ustadz, guru, dan ulama. Baru di separuh akhir buku saya berpendapat jika intelijen adalah pengetahuan yang artinya semua orang bisa mempelajarinya, maka umat Islam sangat perlu mempelajarinya. Karena selama ini banyak kegiatan intelijen dari musuh Islam yang terus melemahkan iman, takwa, dan kesatuan kaum muslimin. Dengan melek intelijen, kita dapat membuat analisa yang lebih tepat untuk setidaknya melakukan kontra intelijen yang bisa melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Satu langkah awal yang sederhana untuk belajar melek intelijen adalah memahami bahwa tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Tidak semua yang kita anggap alami terjadi benar-benar secara alami. Dari sudut analisa intelijen, carilah siapa yang diuntungkan, karena yang diuntungkan adalah yang bermain dan menjadi dalangnya. Itu tadi sedikit gambaran dari buku Ayo Melek Bareng Umat Islam. Sebagai penulis saya sadar air wudhu saya masih sedikit, sujudnya masih sebentar, dan jalan hidup tidak lurus-lurus amat. Tapi seperti yang dituliskan tadi, apapun masa lalumu, masa depan masih suci. Dan terakhir, tombol subscribe di video ini yang warnanya masih merah kelihatannya nggak enak dipandang. Jadi gimana caranya gitu loh, biar warna merahnya itu hilang. Ditekan atau diapakan, yang penting enak dipandang. Maksudnya begini loh, kalau mau klik subscribe ya silahkan, mau like ya silahkan, mau share ke WA juga silahkan. 1000 views saya tidak melarang.